يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin, tentang kepemimpinan para sahabat radhiyallahu an. Kita sudah masuk pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagaimana telah kita kisahkan, kita ceritakan sedikit tentang awal terbunuhnya Utsman. Itu merupakan awal fitnah dan ujian bagi kaum muslimin, terutama orang-orang Islam. Di zaman Umar bin Khattab, ekspansi Islam hampir menguasai sepertiga dunia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Romawi terkalahkan, Persia terkalahkan. Itu prestasi-prestasi besar. Tetapi di zaman Utsman bin Affan, banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam yang mereka tidak hadir bersama Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Dan juga datang penyusup-penyusup ke dalam Islam, yang orang-orang Yahudi yang secara tentara atau secara kekuatan pasukan mereka kalah, tapi mereka telah mempersiapkan politik-politik untuk menghancurkan kaum muslimin. Sudah kita ceritakan bagaimana Abdullah bin Sabah, tokoh Yaman, Yahudi yang mengaku Islam, mulai memprovokasi. Dari mulai orang yang awal dia memprovokasi Mekah dan Madinah untuk melawan Utsman bin Affan, tapi propagandanya nggak laku karena orang sudah mengenal Utsman lebih dahulu. Karena Mekah dan Madinah, orang-orang yang dekat dengan zaman Nabi mengenal Utsman bin Affan dengan baik. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Dia propaganda orang-orang Mesir dengan tuduhan-tuduhan bahwasannya Utsman adalah nepotisme, Utsman zalim, Utsman tidak membagi kepada kaum muslimin dengan pembagian yang benar, Utsman mengangkat sanak kerabat dan keluarganya untuk menjadi pemimpin. Terus dia propagandakan seperti ini. Begitupun dia pergi ke Syam. Dari Mesir dia pergi ke Syam, dari Syam dia pergi ke Irak, sampai dia bisa mengumpulkan dan memprovokasi sekitar 6.000 orang di bulan haji, setelah musim haji, untuk mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terkepunglah rumah Utsman bin Affan. Ketika itu Aisyah sedang haji. Yang ada di Madinah Utsman bin Affan, Hasan bin Hussein, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa tokoh para sahabat. Tapi banyak para sahabat ketika itu sedang haji. Maka begitu selesai hari tasyrik,
Bahkan dikatakan baru nafar awal, tasyrik baru hari ke-12, tasyrik yang kedua. Belum masuk tasyrik yang ketiga. Mereka sudah bertolak dari Mekah menuju Madinah untuk langsung mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas propaganda dan provokasi yang selama ini dilakukan. Walaupun banyak kisah kita sudah kisahkan juga tentang surat, yang surat itu ternyata ditanda ketanganin dan distempel dengan pembohongan kepada orang-orang Mesir. Yang sudah kita ceritakan, orang Mesir sebenarnya minta diganti pemimpin khalifahnya, lalu Utsman menggantinya, tapi ternyata ada seseorang yang mencuri stempelnya Utsman dan dia mengangkat dirinya sendiri untuk menggantikan itu. Inilah sumber fitnah. Utsman tadi yang nggak tahu ini siapa yang mengganti stempel ini. Disebutkan oleh para ulama yang lain, ternyata itu adalah anak tirinya Utsman bin Affan mengganti stempel ini. Maka orang-orang menuntut siapa yang mengganti stempel ini, ingin membunuh dia. Kata Utsman, nanti dulu kita cari. Tapi diprovokasi terus orang, sampai akhirnya rumah Utsman dikepung. Ali bin Abu Thalib bilang kepada Hasan dan Husain, jaga pintu rumah Utsman, jangan sampai ada yang masuk. Ternyata mereka masuk dari atap rumah dan dari tembok rumah. Mereka bunuh Utsman bin Affan. Ketika mereka bunuh Utsman bin Affan, tidak ada satupun yang tahu siapa pembunuh Utsman bin Affan, karena saking ramainya yang menggerebek rumah Utsman bin Affan. Ada yang bilang orang Sudan, ada yang bilang berkulit hitam, ada yang bilang orang Irak, ada yang bilang nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas 6.000 orang ini sedang mengepung rumah Utsman. Yang lebih parah lagi, ketika itu ada Hasan dan Husain depan pintu, orang-orang mulai ada yang mengisukan belakangannya nanti, karena Ali bin Abu Thalib dianggap tidak cepat untuk menangkap pembunuh Utsman, dianggap Ali bin Abu Thalib diisukan ikut andil dalam membiarkan Utsman bin Affan. Sampai mereka katakan, kenapa ada Hasan dan Husain di sana? Padahal Hasan dan Husain diperintahkan Ali bin Abu Thalib berada di rumah Utsman untuk menjaga Utsman di depan pintu. Maka ketika sudah terbunuh, Hasan dan Husain bingung. Begitu buka pintu, kenapa kalian sudah ada di dalam semuanya? Dibawalah sebagian puntungan-puntungan tangan istrinya Utsman ke Syam. Dibawa ini di Syam, dibawa di hadapan Muawiyah. Ini adalah darahnya Utsman bin Affan. Disitulah membuat Muawiyah marah. Muawiyah ini masih ada kerabat, orang yang paling berhak untuk menuntut darahnya Utsman secara kisos. Kan orang mati dibunuh, keluarganya boleh minta bayar kisos atau boleh bayar fidyah tebusan. Itu yang paling berhak adalah Muawiyah, karena Muawiyah kerabat dekat. Muawiyah ketika itu gubernur Syam. Dia menjadi gubernur Syam bukan karena Utsman yang menunjuknya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab dia sudah menjadi gubernur di Syam. Jadi bukan karena kekerabatan Utsman, Umar memberikan Muawiyah. Karena memang di zaman Umar bin Khattab Muawiyah sudah dijadikan khilafah, gubernur Syam. Dilihat darah ini, apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang yang di Mekah pun, ketika itu ada sebagian sahabat yang melihat kejadian ini di Madinah, pergi langsung ke Mekah. Karena mereka tahu di Mekah masih berkumpulnya para sahabat. Menceritakan ini semua, terbunuh Utsman bin Affan. Pergilah mereka ke Mekah. Qadarullah di Mekah ada Aisyah yang sedang haji. Lalu mereka mengatakan dengan semua berita yang mereka dapat, ini yang membunuh adalah orang-orang Irak. Pergilah kelompok ini bersama Aisyah radhiyallahu anha menuju Irak. Dari Mekah habis haji langsung menuju Irak. Ali bin Abu Thalib di Madinah ketika itu sudah dibaiat. Dan orang-orang pun di Mekah sudah membaiat Ali sebagai pemimpin karena meninggalnya Utsman bin Affan. Dan dikubur Utsman bin Affan radhiyallahu an di Baqi'. Begitu dibawa kelompok Aisyah pergi ke Irak, Ali bin Abu Thalib menganggap jangan kalian bertindak langsung. Artinya kelompok Aisyah ini ingin menuntut pembunuhnya Utsman bin Affan dan dia pergi ke Irak karena dianggap pembunuhnya Utsman bin Affan ini semuanya lari ke Irak. Aisyah pergi dengan ribuan pasukan ke Irak untuk menahan atau untuk mencari, menuntut siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Ketika itu Ali bin Abu Thalib menganggap bahwasannya ini urusan khalifah, ini urusannya pemimpin negara,
biar kami yang menangani ini semua. Maka Ali pun pergi bersiap-siap untuk menahan Aisyah dan kelompoknya supaya tidak langsung menumpahkan darah dengan orang Irak. Jadi perginya Ali dari Madinah pun untuk menahan Aisyah. Begitu kelompok Aisyah dengan kelompok Ali ingin bertemu, tadi kita bilang isu tambah berkebar. Ada yang mengatakan Ali ikut andul campur, ada yang mengatakan Ali sengaja melakukan, ada yang beraneka ragam. Belum ketemu pasukan Aisyah dengan pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ternyata orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan pun memecah dua pasukan, berlebur kepada pasukan Aisyah, sebagian berlebur kepada pasukan Ali. Jadi begitu pasukan Ali dan Aisyah ini ingin bertemu, ingin bicara negosiasi, mereka sudah lempar panah dulu. Dan di kelompok Aisyah pun sudah ada yang lempar panah dulu. Akhirnya terjadilah perang yang dikatakan perang Jamal. Jadi perang Jamal kejadiannya adalah karena mereka, apakah Ali yang menembak duluan? Ali pun bingung, siapa yang menembak duluan? Aisyah pun bingung, kenapa kalian menembak duluan? Ternyata mereka ini sudah menyusup di dua pasukan ini. Terjadilah peperangan sampai beberapa sahabat meninggal. Berhentinya peperangan ini dengan jatuhnya onta Aisyah radhiyallahu anha. Patah kakinya onta Aisyah, terjatuhlah onta Aisyah. Aisyah masih berada di dalam tendanya. Semua bingung. Kita bunuh Aisyah ummul mukminin. Kita tetap perang, kita memerangi ummul mukminin. Kita berhenti, darah kaum muslimin sudah tertumpah. Bertemulah Aisyah dengan Ali di situ. Ketika dalam sebuah riwayat dikatakan pertemuan Ali dan Aisyah pertemuan yang saling mengucurkan air mata. Semua saling menyesal, mengapa ini terjadi? Sampai kaum muslimin sebagian sahabat pun meninggal. Semua menyesal. Berhentilah peperangan ini. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Aisyah, Aisyah, yang intinya aku akan bertanggung jawab, akan kucari pembunuh Utsman. Dan Aisyah tahu Ali itu orang jujur, orang baik, dia khalifah Rasulullah. Aisyah akhirnya pulang bersama pasukannya lagi ke Madinah. Tapi potongan tangan yang dikirim ke Syam membuat Muawiyah dan pasukannya merasa kezaliman. Mulailah Muawiyah sekarang dan pasukannya mempersiapkan juga ingin pergi ke Irak menuntut sebagaimana tuntutan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Muawiyah mempunyai, karena dia gubernur lama di Syam, tentu rakyat Syam mencintai dia. Orang Syam taat kepada dia, bahkan dia dikatakan amir, pemimpin Syam. Dia persiapkan pasukannya untuk menuntut pembunuh daripada pembunuhnya Utsman bin Affan. Terdengarlah oleh Ali bin Abi Thalib. Saling surat menyurat. Ali minta kepada Muawiyah, ya Muawiyah, baiat. Kau harus sumpah setia bahwasanya akulah khalifah. Jadi yang dituntut oleh Ali bin Abi Thalib pertama adalah baiat. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika Muawiyah hampir mengulur-ngulur baiat, Ali bin Abi Thalib ingin mengganti gubernur Syam ketika itu agar jangan Muawiyah. Ada beberapa sahabat yang diutus untuk mengambil kegubernuran itu. Tapi sahabat mengatakan, ya Ali, aku tidak berani. Aku khawatir kalau aku ambil kegubernuran ini malah terjadi fitnah. Karena memang rakyat Syam sudah sangat mencintai Muawiyah dan Muawiyah sudah menjadi pemimpin mereka. Ali ingin menggantinya karena Muawiyah ketika itu tidak serta-merta dan langsung bersumpah setia kepada Ali berbaiat. Muawiyah bukan tidak mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat yang mulia, sebagai anak angkat Rasulullah, bahkan sebagai menantu Rasulullah, sebagai anak didik Rasulullah. Muawiyah mengakui itu. Tapi Muawiyah minta satu, ini intinya. Inti permasalahan Muawiyah dan Ali cuma satu.
Muawiyah bilang, aku akan berbaiat kepadamu, serahkan pembunuh Utsman. Kalau kau tidak serahkan pembunuh Utsman, aku akan bertindak mencari pembunuh Utsman. Karena dia menganggap, kenapa nggak diserahkan pembunuh Utsman? Kalau seandainya penduduk Irak semuanya atau sebagian yang membunuh Utsman, sebagiannya serahkan semuanya kepada aku biar aku habiskan orang Irak. Karena kan begitu dalam Islam ini, kalau ada satu kampung bersepakat untuk membunuh satu orang, maka kisosnya satu kampung ini boleh dibunuh. Satu kampung itu boleh dibunuh. Tapi sekali lagi, bukan saja Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai hari ini sejarah Islam tidak bisa memastikan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Pembunuh Umar bin Khattab Abu Lu'lu'ah, jelas. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib Abdurrahman bin Miljam, jelas. Siapa pembunuh Utsman bin Affan? Nggak ada yang tahu. Cuman kelompok. Yang namanya kelompok, contoh sekarang, pembunuhnya adalah penduduk Bogor. Apakah seluruh penduduk Bogor kita habiskan semuanya? Belum tentu semuanya hadir di situ. Walaupun memang mungkin sebagian mereka ada, tapi pastinya siapa? Apakah kita habiskan mereka semuanya? Ini yang menjadi Ali bin Abi Thalib meminta supaya biarkan serahkan kepadaku siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ternyata negosiasi antara antara Ali dan Muawiyah, negosiasinya tidak ketemu. Sampai Muawiyah membawa pasukan besar dan sangat besar untuk mencari. Inilah terjadi perang berikutnya yang lebih besar dari perang Jamal, yang dikatakan perang Siffin. Perang Siffin. Di perang Siffin itu ada sahabat yang meninggal, yang para sahabat tahu kalau sahabat itu meninggal berarti dia meninggal dikarenakan dibunuh oleh orang yang zalim, atau dia ikut dalam kelompok yang zalim. Ketika sahabat itu meninggal, mulai sebagian ragu dengan peperangan ini. Itu ragu mengikuti Muawiyah. Apakah kita bersama Muawiyah atau bersama Ali bin Abi Thalib? Sampai ada sebagian sahabat tidak mau kemana-mana. Dia pergi menyendiri balik ke Mekah dan Madinah. Karena Siffin ini di antara Syam dan Irak. Itu Siffin. Dalam peperangan Siffin, betul-betul semua kekuatan kaum muslimin dikerahkan. Kekuatan kaum muslimin dikerahkan. Kalau semua harta, bahkan semua senjata dikeluarkan, sampai dikisahkan, ini perang gak habis-habis. Sudah habis anak panah, mereka perang sambil menggunakan pedang. Sampai pedang mereka pun sudah saling patah, masih juga belum selesai perang. Anak panah habis, pedang saling patah. Akhirnya mereka perang sambil pukul-pukulan. Siang dan malam mereka melakukan itu. Ketika mereka break, karena memang harus berhenti, mereka harus minum di sungai yang sama, istirahat di sungai yang sama, memasak di sungai. Ketika istirahat, mereka semua bertemu, ini temanku. Jadi ketika di sungai yang nggak perang, yang mereka ini teman sudah. Seperti itu perangnya kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Itu sebenarnya menyayat hati. Malamnya mereka perang, dan perangnya sampai dikatakan berbulan-bulan tidak berhenti. Sampai akhir ada yang mengirim kepada Muawiyah dan Ali, kalau seandainya perang kalian tidak berhenti, maka tidak akan tersisa lagi laki-laki dari kaum muslimin. Saking banyaknya yang ikut perang di zaman itu. Kalau kalian terus perang dan selama kalian tidak berhenti, hampir dikatakan hampir tidak ada lagi laki-laki kaum muslimin. Artinya sangat lemah kita. Akan datanglah pasukan-pasukan yang menghancurkan kaum muslimin. Mulailah, ya ini secara garis besar, mereka sadar perangnya harus dihentikan. Perangnya harus dihentikan. Perang Siffin harus dihentikan. Itulah yang dikatakan qadiyatut tahkim. Tahkim itu mencari hakim, penengah di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mengutus Amr bin As. Amr bin As sebagai perwakilan untuk bernegosiasi dalam peperangan. Ali bin Abi Thalib mengutus Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an untuk bernegosiasi dalam peperangan.
Negosiasi ini, kalau dikatakan dalam buku-buku sejarah ya, banyak sekali kisah-kisah yang jangankan di zaman itu, berita-berita yang tidak pantas, yang tidak benar, bahkan di buku sejarah pun sebagiannya, kata penulis, sebagian para ulama, banyak mengkisahkan kisah-kisah yang tidak pasti. Di antaranya menuduh menuduh Abu Musa al-Asy'ari sebagai orang lemah akal dan bodoh dalam negosiasi. Maaf, ini bahasa-bahasa mereka. Ada yang mengartikan Amr bin As adalah seorang pembohong, penipu, orang yang culas, yang berusaha untuk mengelabui. Jadi kalau dilihat di situ, dalam buku-buku sebagian menggambarkan seolah-olah negosiasi ini adalah negosiasi yang jelek di antara dua orang yang jelek. Kenapa sebab itu terjadi? Karena ternyata ada satu kelompok, yang kelompok ini nggak mau negosiasi ini terjadi. Mereka nggak mau. Ada hakim di antara yang nggak mau. Jelas kembali kepada Quran, perangi mereka. Nggak ada lagi negosiasi. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok Khawarij. Khawarij ini keluar ketika adanya masalah tahkim, masalah Ali mencari hukum dengan mengutus Abi Musa al-Asy'ari, masalah Muawiyah mengutus Amr bin As untuk mencari titik temu di dalam hukum mereka. Peperangan yang sudah menghabiskan banyak harta, banyak nyawa, peperangan yang tidak berhenti ini akan menghabiskan kaum muslimin. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwasannya negosiasi di antara mereka berdua tidak maksimal. Bahkan ada sebagian sahabat sengaja datang kepada Abi Musa bertanya, "Ya Abu Musa, apa pendapatmu tentang hal ini?" Abi Musa mengatakan, "Ya, kata Abi Musa, kalian orang-orang yang benar, tetapi kami harus menjalankan ini." Didatangkan juga Amr bin As. Amr bin As ditanya, "Ya Abu Amr bin As, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Kalian itu berada di depan orang-orang yang benar, tapi di belakang kalian ada orang-orang yang jahat." Maksudnya siapa? Pembunuh-pembunuh. Utsman bin Affan ada di dalam golongan masuk dalam pasukan Ali bin Abu Thalib. Di depan kalian ada orang yang benar, maksudnya Ali bin Abu Thalib dan yang lain, para sahabat benar. Tapi di belakang kalian ada orang-orang yang jelek, maksudnya sebagian adalah pembunuhnya Utsman. Jadi terus isu ini dinaikkan bahwasannya bahkan yang lebih jelek lagi, yang lebih lancang dan lebih tidak pantas lagi. Mereka mengatakan Ali bin Abu Thalib melindungi pembunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abu Thalib melindungi pembunuh Utsman bin Affan. Ini diterima oleh sebagian kelompok-kelompok dari Syam, terutama dari kelompok-kelompok Muawiyah. Kalau Muawiyah tidak pernah mengucapkan itu. Muawiyah cuma mengatakan berikan pembunuh Utsman. Menyebabkan kebencian bertambah. Akhirnya terjadilah negosiasi. Bertemulah dua pasukan tadi. Ini yang dikatakan babu tahkim, yaitu bagaimana mereka mencari tahkim, hukum penengah di antara mereka. Ada sekitar banyak poin yang dipertengahkan, sekitar 17 poin dipertengahkan antara Muawiyah yang diutusnya, diwakili ketika itu oleh Amr bin As, juga Ali mengutus Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi poin di sini ingin tegaskan, kalau kita baca buku-buku, terutama bukan dari buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan banyak buku-buku ini mencela kedua orang ini. Yang mengatakan Amr sebagai pengkhianat, yang mengatakan Musa sebagai orang lemah akal. Jadi intinya pertemuan mereka berdua pertemuan yang tidak sah, pertemuan yang tidak terima. Tapi itu bukan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap kita adalah berdamai ketika itu adalah lebih baik daripada sesama kaum muslimin hancur. Dan berdamai ketika itu bukan berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Nanti akan diceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas membantah
orang-orang Khawarij yang selalu menggembar-gemborkan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Selalu menggembar-gemborkan itu. Apa isi daripada wasiqatul tahkim, piagam perdamaian ini? Di antaranya bahwasannya Ali membikin qadi sebagai hakim di Irak. Muawiyah mengambil hakim di Syam. Untuk sementara mereka kembali kepada tempat mereka masing-masing. Dan mereka ridho menjadikan Al-Quran dari mulai awal sampai akhir sebagai hakim. Menghidupkan apa yang dihidupkan Quran, mematikan apa yang dimatikan Quran. Yang ketiga, Ali dan kelompoknya ridho Abu Musa al-Ash'ari atau Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari namanya adalah Abdullah bin Qais, sebagai delegasi hakim dan mengambil keputusan untuk kelompoknya Ali. Dan Muawiyah ridho Amr bin As sebagai delegasi dan hakim. Ali dan Muawiyah menjadikan Abu Musa dan Amr bin As perjanjian mereka, kesepakatan mereka yang di atas Quran dan hadis yang menjadi imam, itu kesepakatan yang sama-sama diakui. Jadi pokoknya udah diserahkan kepada Abu Musa dan diserahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Amr bin As. Pokoknya kesepakatan mereka kita sepakat. Apa yang mereka lakukan kita sepakat. Di antara isi perjanjiannya juga, ya, bahwasannya Abu Musa dan Amr bin As menjadikan Ali dan Muawiyah perjanjian yang diridhoi di atas kitab dan sunnah, dan tidak boleh bagi keduanya menyelisih apa yang ada pada kitab dan sunnah. Lalu disebutkan juga, kalau salah satu hakim tadi meninggal sebelum diputuskannya hukum, maka boleh kelompok yang lain menggantikan hakimnya. Begitu pula kalau dari kelompoknya Ali, hakimnya meninggal sebelum diputuskannya hukum, kelompok Ali boleh mengutus pasukan yang lain, hakim yang lain. Jika kedua pemimpin Muawiyah dan Ali meninggal sebelum terjadinya keputusan, maka akan diganti dengan pemimpin yang lain yang melanjutkan perjanjian. Idza waqa'atil qadiyah baina fariqaini mufawadah wa rafa'al silah. Dan genjatan senjata ini tidak ada yang boleh saling mengangkat senjata. Semuanya tenang. Ini antara kesepakatannya. Ya, di antaranya juga hampir 17 poin di sini. Kedua hakim, posisi mereka adalah sebagai penengah yang adil untuk penduduk Irak dan penduduk Syam. Jadi mereka diangkat menjadi hakim, sudah kalian tengahi berdua. Siapa yang kamu ridhokan? Ali ridho dengan Abi Musa. Muawiyah ridho dengan Amr bin As. Ya sudah, kalian putuskan. Kalian sebagai amin, kalian sebagai pemberi amanah atau orang yang menunaikan amanah, keputusan kalian harus adil menengahi kami. Tapi ketika ini terjadi, maka mulailah ada kelompok-kelompok yang meragukan tentang isi perjanjian ini. Ya, bahkan dikatakan di sini banyak kisah-kisah yang tersebar tentang qadiyah tahkim ini, dan kisah-kisah itu sebagiannya batil karena ketika itu tidak ada berita yang pasti. Jadi tentang tahkim ini dalam buku-buku sejarah banyak yang dhaifnya. Jadi nggak bisa kita mengambil kisah yang dhaif. Ini penting ya. Kenapa kita memang secara global kalau berbicara tentang tarikh dan sejarah, ulama itu tidak terlalu ketat sebagaimana ketatnya hadis-hadis tentang akidah dan fikih, kesohihannya. Maka ketika cerita tentang Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih,
Kisah-kisahnya memang yang dipastikannya juga nggak ada hadis yang terlalu sahih. Tapi kisah secara umum, global, cerita itu tetap ada. Tapi rincian-rinciannya biasanya banyak yang dhaif. Sama dengan kisah ini. Kisah tahkim itu ada. Abi Musa diutus, Amr bin As diutus, kesepakatan gencatan senjata, berhenti tidak berperang, itu ada. Tapi rincian-rinciannya kadang-kadang dhaif. Maka saya sangat tidak setuju kalau ada orang mengatakan diri dia ahli sejarah atau dia mengatakan dia paham sejarah, tapi dia mengambil dari buku-buku misionaris berbahasa Inggris. Ini terjadi, Pak. Ini terjadi. Banyak orang sekarang bikin buku-buku Muhammad Al-Fatih. Dilihat referensinya, buku bahasa Inggris. Seandainya buku berbahasa Arab saja, itu belum dipastikan otentik, kisahnya pasti benar. Apalagi ngambilnya dari orientalis, misionaris. Gak masuk akal. Ya kenapa salah satunya terjadi? Karena mereka memang gak bisa bahasa Arab. Lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Lalu mereka ambil semua, dikumpulkan. Lalu mereka katakan ini sejarah. Lalu anak-anak muda yang dikisahkan tentang kepahlawanan seseorang, keseruannya pahlawan dan kehebatannya, diselipkan akidah-akidah yang terkadang gak disadari. Maka ini mauqif kita Ahlus Sunnah. Secara umum global kisah ini ada. Kisah yang memedihkan ini ada. Tapi kita nggak boleh mencela salah satunya. Dari Abi Musa, dari Amr bin As, dari Muawiyah. Kuf lisan, jaga lisan. Orang yang hidup di zaman itu aja beritanya simpang siur, apalagi kita yang di zaman sekarang. Sampai hidup di zaman itu saja orang bisa termakan fitnah bahwasannya Ali bin Abu Thalib ikut andil. Orang hidup di zaman itu bisa termakan fitnah bahwasannya Muawiyah pengen berontak. Padahal Muawiyah bilang, aku gak pengen berontak, aku pengen cari siapa pembunuhnya. Tapi kalau lihat buku-buku sejarah yang tidak berakidah Ahlussunnah atau mungkin akidahnya lemah, Muawiyah adalah pemberontak, ingin membunuh Ali bin Abu Thalib. Jadi inilah jangan heran mengapa Syiah sangat membenci Muawiyah radhiyallahu. Sangat membenci Muawiyah karena dianggap Muawiyah adalah orang yang paling jelek untuk mengambil, merampas kekuasaan daripada Ali bin Abu Thalib. Begitu Ali meninggal kan yang naik Hasan. Hasan begitu 6 bulan, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Itulah mulai Bani Umayyah. Mulailah bangsa Bani Umayyah. Tapi poin pertama, jangan mengambil ilmu sejarah dari misionaris. Bahkan jangan mengambil ilmu sejarah dari orang Syiah. Kita mempercayai secara umum ceritanya, tapi rincian-rincian yang mencela dari salah seorang sahabat, tahan lisan kita, tahan telinga kita untuk tidak masuk ke dalam itu. Boleh baca buku Bidayatun Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, ulama. Boleh bicara, boleh baca buku-buku para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah ini, tentang sirah ini. Kemudian ya, di sini maka dikatakan ahamiyah hadi qadiyah min janib i'tiqad at-tasyri'. Pentingnya qadiyah ini atau keadaan ini atau qadiyah hukum ini dari sisi akidah dan syariat, bahwasannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan lisan dari apa yang terjadi di saat itu. Banyak faktornya. Di antara faktornya adalah bahwasannya kericuhan, isu yang bersebar dan berita-berita yang tak pasti di zaman fitnah itu banyak yang terjadi. Maka dikatakan zamanul ladzi qama fi tahkim zamanu fitnah. Waktu yang terjadinya tahkim ini adalah zaman fitnah. Yaitu zaman yang orang banyak tertipu dengan berita-berita yang tersebar. Berikutnya, apa yang terjadi? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas istima' hakimain. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pernah juga dikatakan hampir datang ketika terjadinya hakim ini. Hal yumkin istifada min hadis tahkim fi qadr niza' baina ad-dawl islamiyah. Ya, oke. Akhirnya ketika ini terjadi, mulailah kelompok Syiah
mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah perang Siffin mulai mau mereda, genjatan senjata, maka kelompok Syiah hampir 10.000 orang. Hampir 10.000 orang dari kelompok Syiah dia melepas dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Dia nggak mau ikut kelompok Ali bin Abi Thalib. Apa alasannya? Ada 3 faktor. Bahkan dikatakan 3 faktor ini menyebabkan hampir 10.000 kelompok keluar dari Ali. Nggak mau ngikutin Ali, nggak mau ngikutin Muawiyah. Mereka katakan kedua-duanya ini adalah orang yang salah karena telah berhakim tidak dengan hukum Allah. Itu yang dikatakan Khawarij. Khawarij secara bahasa itu dari kalimat khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Maka para ulama sejarah Islam membahas sebenarnya cikal bakal keluarnya Khawarij ini kapan? Apakah di zaman Ali, ataukah di zaman Utsman, ataukah di zaman Rasulullah SAW? Ini sejarahnya Khawarij. Ada yang mengatakan Khawarij itu keluarnya ketika perang Siffin ini. Perang Siffin sudah mulai mereda, genjatan senjata, diutuslah hakim mendamaikan kelompok ini sekitar 12.000 keluar dari pasukan, ingin bikin pasukan sendiri yang tidak ridho dengan hakim ini. Keluarnya mereka dikatakan Khawarij karena khuruj dari itu semua. Ada yang mengatakan bukan. Itu memang terjadi, mereka keluar dari pasukan, tapi itu bukan awal pertama kali. Awal pertama kali kapan? Keluarnya mereka dari ketaatan kepada pemimpin ketika pembunuhan Utsman bin Affan. Walaupun mereka ketika itu belum langsung dikasih nama Khawarij, tapi perbuatan mereka mengepung Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang legal dan mengambil atau membunuh Utsman bin Affan itu adalah keluar Khawarij, keluar dari ketaatan pemerintah. Ada yang mengatakan tidak, bahkan sebelum itu sudah ada Khawarij. Itulah yang dikatakan Dzul Quwaisirah. Siapa Dzul Quwaisirah? Di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, Rasulullah mengutus Ali untuk membagi rampasan perang. Maka datanglah Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Ba'atha Ali bin Abi Thalib ila Rasulullah minal Yaman yadhabu fi adim. Jadi dibagilah harta rampasan perang ini kepada 4 kelompok. Ketika 4 kelompok ini mendapat harta rampasan perang ini di zaman Rasulullah, awal muasalnya datangnya Dzul Quwaisirah. Ada sebagian kelompok yang tidak ridho atau tidak suka dengan pembagian ini. Maka dia mengatakan, kunna nahnu ahaqqu bihada min haula. Kami lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang ini dibanding mereka, 4 kelompok ini. Jadi 4 kelompok ini dianggap kelompok-kelompok baru. Kami yang perang, kami ini kelompok baru. Padahal Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang itu wahyu dari Allah. Dia bagi kepada siapa yang dianggap maslahat buat kaum muslimin dan menarik hati orang-orang yang lemah. Tapi ini sebagian kelompok bilang kami yang paling berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang ini. Sampailah ini kepada Nabi, berita ini kepada Nabi, bahwasannya ada orang yang membuat isu pembagian ini tidak adil. Maka Rasul mengatakan, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Sementara aku ini adalah amin. Aku ini adalah kepercayaan yang di langit. Maksudnya kepercayaan Allah. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa. Datang kepadaku berita langit siang dan malam mengabarkan tentang ini. Maka tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang matanya, maaf fisiknya, matanya agak picak, yang dahinya agak besar, jidatnya agak besar, rambutnya agak pelontos botak, jenggotnya banyak. Tiba-tiba dia berkata dan mengatakan, "I'dil ittaqillah, ya Muhammad ittaqillah, wailak ittaqillah." Dalam sebuah riwayat dikatakan dia masih membutuhkan ya Rasulullah ittaqillah. Dalam riwayat lain dikatakan ya Muhammad ittaqillah. Dia enggak pakai lagi ya Rasulullah.
Dia langsung protes di depan orang, mengatakan, Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Pembagianmu zalim, takutlah kamu kepada Allah. Maka kata Rasulullah, wailak, alastu ahaqqu ahlul ardi an yattaqillah. Celaka engkau, kata Rasul, bukankah aku orang yang paling pantas bertakwa kepada Allah? Kemudian orang ini berpaling setelah protes. Dzul Khuwaisirah, namanya Dzul Khuwaisirah. Maka Rasul mengatakan, disitulah Rasul mengatakan, akan keluar dari orang ini min salbi, dari tulang rusuk keturunannya, orang-orang yang akan keluar dari agama bagaikan anak panah keluar dari buruannya. Kata para ulama, inilah cikal bakal orang ini dan keturunannya akan menjadi khawarij. Jadi di antara itu sampai ke zaman Rasulullah, sampai ke zaman Ali ini terjadi peperangan Siffin di tahun sekitar 83 Hijriah. Berarti ada sekitar 50 atau 60 tahun setelah itu baru terjadi ini kejadian. Dan memang bisa jadi itu semua karena kabar dari Rasulullah SAW akan keluar dari orang ini. Kata Rasulullah SAW, la'allahu an yakunu yusalli. Ya Rasulullah, la adribu unuqah. Umar bilang, ya Rasulullah, udah biar, kubunuh aja orang ini. Kata Rasulullah, la'allahu an yusalli. Jangan Umar, dia masih sholat. Maka berkata Khalid, kam min yusalli yaqulu bilisani ma laysa fi qalbi. Khalid bilang, ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat yang mengucapkan di lisannya padahal kosong hatinya. Artinya munafik. Rasulullah mengatakan, inni lam umiru an ankibu min qulubin nas. Kata Rasulullah SAW, aku enggak diperintahkan untuk memeriksa apa yang di dalam hati. La asyukku butunihim. Dan aku enggak diperintahkan untuk membelah perut dan hati mereka supaya aku tahu dalam isi perut mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, innau yakhruj min di'di' hadal qaum yatluna kitaballah. Maka akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang membaca kitab Allah rataban. Dia terus berzikir dengan baca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahminar ramiyah. Mereka akan keluar melesat dari agama ini bagaikan melesatnya anak panah keluar dari buruannya. Maksudnya seperti peluru kalau nembak buruan itu akan melesat cepat. Seperti itulah mereka keluar dari agama ini. Lain adraktum la qatilannahum qatlat Tsamud. Kata Rasulullah SAW, kalau aku ketemu mereka, aku akan bunuh mereka bagaikan aku membunuh kelompok Tsamud. Ini isyarat Rasulullah bahwasanya mereka akan keluar dan Rasulullah SAW boleh membunuh mereka. Jadi intinya, kalau ditanya sekali lagi, kapan keluarnya Khawarij? Secara bibit sudah di zaman Rasulullah. Tetapi secara realistis, kenyataan mereka mulai kuat dan mereka mulai menampakkan pasukan mereka hampir 10.000 lebih di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka itulah dikatakan kelompok Khawarij. Kelompok lain, kelompok yang membenci Muawiyah dan mengkultuskan Ali, di zaman itu juga keluar. Itulah dikatakan kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Ini semua kelompok-kelompok sebenarnya sengaja dibuat oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Karena ingin membenturkan sesama kaum muslimin. Ada beberapa hadis. Kita sebutkan dulu beberapa hadis tentang hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang Khawarij. Sebelum kita menyebutkan tentang itu, kita sebutkan dulu ar-ra'ir rajih fi bidayatin nasyal Khawarij. Apa yang dimaksud dengan Khawarij dan kapan terjadinya? Ketika kita melihat tadi hadis Dzul Khuwaisirah, maka dengan itu kita juga melihat gawgha kejadian di zaman Utsman bin Affan. Maka Khawarij itu keluar di zaman tersebut dengan satu kesamaan, yaitu mereka menarik ketaatan dari pemerintahan. Dzul Khuwaisirah menentang Rasulullah SAW. Gawgha menentang Utsman bin Affan. Khawarij menentang Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah satu ciri yang sangat melekat di antara mereka, menganggap orang lain berdosa dan mereka orang yang paling suci. Bahkan menganggap orang lain kafir, mereka lah satu-satunya kaum muslimin. Ini
ciri Khawarij dari zaman itu. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan Khawarij banyak. Rasul sudah mengabarkan bahwasannya ada beberapa hadis, di antaranya Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, da'hu fa inna lahu ashab, biarkan orang ini karena orang ini punya pengikut. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, salah seorang kalian akan menganggap remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka akan membaca Quran tapi tidak akan melalui tenggorokan-tenggorokan mereka. Mereka akan keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari buruannya. Yandur ila nasli fala yujadu fi syai', thumma yandur ila risafihi fama yujadu fi syai', thumma yandur ila nafsi wa huwa qad fala yujad fi syai', qad sabaqal warathul dam. Ya, mereka ini orang-orang yang akan menumpahkan darah. Dalam riwayat dikatakan, yukhrijuna ala hina firqatu minan nas, akan ada kelompok manusia yang mengikuti mereka. Disebutkan oleh para ulama, di antara ciri mereka yang pertama, mereka orang taat ibadah. Ibadahnya banyak. Ciri kedua, mereka itu orang yang hudasa'u ahlam. Kebanyakannya secara fisikis orang muda. Dan tidak ada orang-orang tua yang berpikiran basirah, pikiran jauh dan berakal. Yang ketiga, ciri-ciri mereka adalah mudah mengkafirkan orang lain. Ini ciri-ciri mereka. Bahkan mereka berani untuk dalam sebuah riwayat, ciri-ciri mereka di para sahabat itu adalah kalau ketemu Yahudi, mereka itu sampai makan punya Yahudi pun mereka nggak berani karena takut menzolimi Yahudi. Tapi mereka nggak takut untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Ini ciri-ciri mereka. Lalu Ali bin Abu Thalib, bagaimana sikap Ali bin Abu Thalib? Ya, sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Rasul mengatakan akan keluar nanti kaum dari akhir zaman ini, ahdatsu asnan. Ahdatsul asnan itu anak-anak muda yang giginya baru tumbuh. Sufahu ahlam, pikirannya pendek. Wallahi ini banyak sekali, Pak. Banyak sekali orang pikiran pendek kayak begini. Bukankah perdamaian antara Ali dan Muawiyah itu bagi orang berakal kebaikan atau kejelekan? Kebaikan. Kalau kita perang terus sama kaum muslimin, jelek atau baik? Tapi kenapa Khawarij nggak mau? Kata Rasulullah, sufau ahlam, orang yang pendek akalnya. Pendek akalnya. Iya. Allah musta'an. Dan sekarang banyak anak-anak muda sekarang yang penting perang, lawan dulu, nggak tahu negara mau hancur, dakwah mau hancur, Islam menjadi target, nggak mau peduli. Yang penting kita perang dulu. Itu namanya sufau ahlam, pikiran pendek. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Yang berikutnya, yaquluna min khairil qaulil bariyah, tapi dia selalu membawa ucapan manusia terbaik. Itu Rasulullah. Pakai dalil. Bahkan mereka ketika membantah Ali bin Abu Thalib, pakai dalil membantah Ali bin Abu Thalib. Apa kata dia ketika membantah Ali bin Abi Thalib? La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi mereka menganggap Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Rasulullah mengatakan sifat yang kedua, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak akan melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahminar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari buruan. Ini ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah SAW tentang Khawarij. Ya, maka Allahu a'lam, Pak. Iya, termasuk sekarang anak-anak muda banyak terprovokasi dengan pemikiran, kita nggak mengatakan mereka Khawarij, tapi semangat yang menggebu, tapi tanpa melihat kepada maslahat Islam yang lebih jauh, itu termasuk sufahau ahlam. Sufahau ahlam. Sufahau ahlam itu apa? Pendeknya pikiran. Pendeknya pikiran. Oke, saya mau ambil sebuah contoh. Palestina itu pemerintahan atau bukan, Pak? Pemerintahan. Ada presiden atau tidak? Harusnya mengambil keputusan tentang kenegaraan siapa? Presiden. Hamas itu siapa? Hah? Hamas itu siapa? Ormas. Ormas mengambil keputusan atau presiden mengambil keputusan?
Itu kan pemikiran yang dasar sebenarnya. Oh enggak, presiden kami adalah orang zalim, presiden kami orang mau damai sama Yahudi, presiden kami. Padahal presiden berpikir bahwasanya kami punya anak perempuan, kami punya anak kecil bayi, kami punya rakyat yang harus kami jaga. Presiden sudah mau negosiasi, Hamas lempar bom. Apa yang terjadi, Pak? Kan seperti itu. Lalu kita dibakar. Oh, berarti kamu nggak peduli Palestina. Jangan dibalik masalah. Coba bayangkan sekarang bagaimana taktik Saudi Arabia dengan cerdas. Apa yang dilakukan orang Saudi Arabia sekarang, Pak? Memborong hampir 2.000 triliun senjata Amerika. Duit kan? Amerika kan ujung-ujungnya duit. Kenapa dia bela Israel? Senjatanya dikasih, beli senjata. Dibelilah 2.000 triliun senjata Amerika, dan Amerika mengakui belum pernah ada dalam sejarah Amerika penjualan senjata terbesar seperti ini. Datanglah pemerintah Amerika ke Saudi. Jelek apa baik Saudi? Buat pernyataan, Gaza harus diam, Suriah harus dicabut embargo. Bukankah itu kecerdasan? Kan itu kecerdasan, Pak. Kita negosiasi ya bukan dengan seperti orang jalanan, lempar bom, kita perang, habis itu sembunyi. Oh, begitu kamu nggak berani. Kalau begitu kamu sepakat dengan mereka. Bukan sepakat. Ini yang terbaik untuk menjaga darah kaum muslimin. Kalau kita mau bumi hangus dunia ini, kita mati. Siapa yang takut mati? Nggak ada yang takut mati. Tapi keberlangsungan kaum muslimin dalam dakwah, keberlangsungan kaum muslimin. Coba seandainya Saudi ngambil keputusan seperti ngambil keputusannya Iran, Pak. Langsung tembak saja dari sini. Haji pun kita nggak aman. Seperti yang diambil keputusan oleh orang-orang Yaman. Orang Yaman kan seperti ini. Houthi Yaman. Kapal Israel semuanya yang lewat Laut Merah dibom. Apa yang terjadi sekarang Yaman? Orang mau tidurnya nggak nyaman di Yaman. Pesawat Amerika datang. Apakah seperti itu cara kita? Cuman karena modal berani, modal nekat, kita perangi mereka. Itu hudasau ahlam. Itu yang dikatakan Rasul, sufahau ahlam, pikiran yang pendek, kata Rasulullah. Jadi hati-hati kita. Bukan kita harus bentuk keimanan adalah peduli, bahkan merasa tersakiti dengan apa yang terjadi kaum muslimin. Tapi sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita terus melawan, bahkan itu kesempatan mereka untuk merebut kaum muslimin. Karena memang kita nggak bisa apa-apa. Ya, janganlah. Ya, kita juga nggak menutup mata lah. Ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam hal-hal ini, Pak. Mengambil kesempatan dalam hal-hal perang Palestina ada, baik itu kelompok atau organisasi ada. Tapi yang kita ingin tegaskan adalah Palestina itu bagian dari kita kaum muslimin. Yang paling tahu politik terbaik buat diri mereka adalah presiden mereka. Ormas jangan mengacaukan negosiasi pemerintahan. Ormas jangan mengacaukan sesuatu yang ingin didamaikan dulu. Dengan alasan apapun, jangan. Kau bukan presiden, kau bukan pasukan tentara, kau ormas, partai politik. Seperti itu. Kecuali dia sebagai penguasa, presiden, dia mengambil keputusan itu punya hak dia. Sekarang apa hak dia? Nggak ada. Lah, yang terbalik sekarang malah kaum muslimin seolah-olah harus mendukung mereka. Yang tidak mendukung mereka berarti tidak mendukung Palestina. Bukan ke situ arah. Kita pengen kaum muslimin di sana sholat dengan damai. Anak perempuan jangan dibunuh. Walaupun kita tidak ingin mereka keluar dari sana. Tapi Rasul sudah gambarkan hudasa'u ahsnan. Ada banyak orang-orang hudasa, orang anak-anak muda, sufahu ahlam, yang pendek pikirannya. Maka kalau kita baca fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, fatwa para ulama secara umum mengatakan adalah saat ini bukan waktunya melawan, waktunya kalau bisa bernegosiasi. Kenapa? Karena melawan akan membumi hanguskan kaum muslimin. Siapa yang bisa bantu? Semua cuma tidak bisa membantunya. Allahu a'lam. Jadi ini masih kejadian tentang Khawarij. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tahu Khawarij ini keluar, sama Ali dibilang, kalau kau memang mau keluar, kalau memang itu pendapatmu, Ali tidak memerangi mereka dengan catatan, jangan kau bunuh kaum muslimin dan jangan kau membuat kerusakan kaum muslimin.
Jadi dibiarkan sama Ali mereka keluar. Tapi dibiarkan ini sebelum apa? Sebelum dibiarkan Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk bernegosiasi dengan mereka. Sampai dikatakan hampir 2.000 bahkan 4.000 dari mereka ikut tobat bersama Abdullah bin Abbas. Nanti kita akan ceritakan itu bagaimana negosiasinya dan perbicaraan antara mereka Abdullah bin Abbas dan Ali dan Khawarij. Tapi intinya nanti mereka ketika dibiarkan oleh Ali dengan beberapa syarat tadi, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh ganggu kaum muslimin, mereka mulai mengganggu kaum muslimin. Akhirnya nanti Ali memerangi mereka dengan sebuah peperangan, yang peperangan ini tumpah lagi darah kaum muslimin karena Ali bin Abu Thalib menuntut Khawarij untuk tidak mengganggu kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan bicarakan perjanjian atau utusan Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas kepada Khawarij. Wallahu alam. Mungkin ini yang kita sampaikan di 1 jam pertemuan kita. Insyaallah pertemuan akan datang yang kita bahas adalah apa isi percakapan antara Abdullah bin Abbas dengan kaum Khawarij yang ketika itu menuduh Ali bin Abu Thalib dan sebagian sahabat sebagai orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada pertanyaan, tafadhol Pak, silahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, silakan Pak. Tadamul Khawarij. Ya, oke, ini dia pembahasan tentang munadharah Ibnu Abbas lahum, perdebatan antara Ibnu Abbas dan kaum Khawarij. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Iya. Apakah ikhwanul muslimin berpahaman Khawarij? Kita baca dulu sejarah pendiri ikhwanul muslimin. Jadi untuk mengetahui ikhwanul muslimin itu baca sejarah pendirinya. Karena maaf Pak, ikhwanul muslimin Indonesia itu adalah gaya Indonesianya, dan itu bukan gaya ikhwanul muslimin yang aslinya. Paham maksud saya? Ikhwanul muslimin itu gerakan yang keluar di Mesir, yang dia dipimpin salah satunya oleh Hasan al-Banna, Said Qutb dan semisal dengan itu. Dan mereka besar di sana. Pengen tahu pemikiran mereka, bacalah buku Hasan al-Banna, bacalah buku Said Qutb. Bagaimana Said Qutb mudah mengkafirkan orang-orang di luar barisan mereka. Itu Said Qutb. Tetapi sebagian orang Indonesia tidak mengambil akidahnya murni, tapi mengambil siasah berpolitiknya Hasan al-Banna, tapi mereka labelkan kamilah ikhwanul muslimin. Sebenarnya mereka nggak tahu akidah ikhwanul muslimin yang sebenar. Sebagian mereka cuman mengambil apa? Siasah politiknya ikhwanul muslimin. Tapi kalau yang di Afgan, ikhwanul muslimin yang di Afgan, ikhwanul muslimin yang di Mesir, ikhwanul muslimin tempat lain, dari mulai rambut sampai kaki akidahnya ikhwanul muslimin. Bagaimana? Mudah mengkafirkan orang lain, di antara salah satunya. Dan banyak termasuk masalah akidah. Mereka tidak mempercayai nama dan sifat Allah, termasuk tauhid. Mereka membiarkan tentang kesyirikan. Yang mereka fokuskan cuma satu, hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Padahal kesyirikan terjadi, tauhid mereka telantarkan. Jadi ikhwanul muslimin apakah termasuk kelompok Khawarij? Ya, sebagian mereka terpapar itu. Mudah mengkafirkan kaum muslimin dan berani keluar dari barisan kaum muslimin. Kita sudah bilang, ciri salah satu Khawarij adalah mereka keluar dari ketaatan ke pemerintah. Dan ini terjadi selalu di pergerakan ikhwanul muslimin. Ali bin Thalib dibunuh oleh Khawarij. Kenapa orang Syiah tidak memerangi Khawarij? Ya memang terjadi peperangan juga. Terjadi peperangan dan permusuhan juga. Yang sebagian dikatakan Syiah, yang sebagian dikatakan Nasabiyah, yang sebagian dikatakan Khawarij, itu pun terjadi.
Tapi Abdullah bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib sendiri, akhirnya dia akan dibunuh karena telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi sekte-sekte dan keluarnya kelompok-kelompok di zaman itu menyebabkan kaum muslimin sebagiannya terpecah dengan permasalahan-permasalahan fitnah seperti ini. Allah musta'an. Kita cukupkan dari sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.